beli di Madinah. Tetapi kata Muttalib, bukan, ini adalah ibnu akhi Hashim. Ini adalah putra saudaraku yaitu Hashim. Tetapi yang masyhur bukan Syaibah, justru jadi Abdul Muttalib. Singkat cerita, kemudian diuruslah sehingga menjadi dewasa, dan singkat cerita Muttalib ini meninggal dunia. Kalau beliau meninggal di daerah Yaman ya, daerah Yaman yang akhirnya kepengurusan Sikoyah Rifadah di Ka'bah sebagai orang yang memberikan makanan dan minuman itu diambil oleh Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Abdul Muttalib itu adalah bapaknya adalah Hashim, dan Hashim itu dia yang dulunya memegang itu ya. Nah, kemudian diambil oleh Muttalib meninggal dunia, maka sosok Abdul Muttalibnya yang mengurus Sikoyah dan Rifadah. Sikoyah memberikan makanan, memberikan minuman ya. Sikoyah memberikan minuman Zam-Zam diantaranya. Tapi kalau belum ada Zam-Zam, itu biasa mengumpulkan air-air yang ada di sumur sekitar Makkah ya. Itu Sikoyah. Untuk apa? Para jemaah haji. Kemudian Rifadah memberikan, menjamu tamu lah. Tamu-tamu yang mau melakukan ibadah di Ka'bah itu mereka dijamu oleh orang-orang Arab. Nah, yang bertanggung jawabnya adalah Abdul Muttalib. Itu dari Muttalib ya, sebelumnya ke Hashim, sebelumnya ke Abdul Manaf. Karena Bani Abdul Manaf yang memegang Sikoyah dan Rifadah. Nah, itu ringkasannya. Nah, sekarang sedikit kemudian Abdul Muttalib itu banyak panggilan, yaitu Syaibatul Hamdi. Syaibah, kembali istilah namanya Syaibah, orang yang beruban. Alhamdi, tapi banyak bersyukur, berterima kasih. Ada juga mengatakan Al-Fayyad. Al-Fayyad, orang yang dermawan sekali ya, sangat dermawan. Kemudian Mut'imu Tairis Sama, yang selalu memberikan makanan ke burung yang ada di langit. Jadi sengaja naik ke atas bukit, simpan makanan tersebut, nanti dimakan oleh burung-burung yang di langit. Nah, itulah saking dermawannya Abdul Muttalib, dan masyhur ya, terkenal ya, Abdul Muttalib. Kenapa sampai dia dermawan seperti itu? Ternyata bapaknya juga, siapa bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Hashim itu orang yang sangat dermawan. Dan juga Muttalib sendiri. Jadi keluarga yang luar biasa, dermawannya luar biasa ya. Nah, itu pembahasan di pekan yang silam. Baik, sekarang kita masuk ke judul yang baru. Judulnya Ahammul Ahdathi fi Hayati Abdul Muttalib. Jadi kejadian yang terpenting. Memang ada yang lainnya juga ya penting, tapi ada yang terpenting di kehidupan Abdul Muttalib sebagai kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua literatur yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama Al-Lu'lu' Al-Maknun, yang kedua Sirah Nabawiyah As-Sahihah karya Dr. Diyaul Akram Al-Gumari. Di Lu'lu' Maknun ini lebih rinci ya. Kalau di Lu'lu' Maknun itu lebih rinci, yaitu kejadian yang paling terkenal ya, paling penting. Ada dua sesungguhnya. Mudah-mudahan tamat 2 hari ini. Tapi sebenarnya hanya satu ya. Yang pertama Hafru Bi'ri Zamzam. Hafru itu menggali, Bi'ri Bi'run sumur, Zamzam Zamzam. Jadi yang pertama menggali sumur Zamzam. Berarti ada apa di balik ini kan? Kemudian yang kedua Hadithul Fil, yaitu kejadian pasukan gajah dari Yaman dipimpin oleh Abrahah. Kemudian ada pasukan gajah
Nah, di situ jauh-jauh dari Yaman ya, dari bawah ke atas ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu di zaman Abdul Muttalib. Jadi ada dua kejadian ya yang sangat penting yang harus kita sorot ya. Biar lebih mumpuni, lebih mundel ya, kita bahas satu dulu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Kita bahas satu dulu tentang hafru bi'ri Zamzam, menggali sumur Zamzam. Zamzam di dalam kitab An-Nihayah dijelaskan, An-Nihayah fi Ghoribil Hadits ya, Ibnul Athir. Dalam An-Nihayah dijelaskan Zamzam itu adalah al-bi'rul ma'rufah fi Makkah al-Mukarramah. Sumur yang sudah dikenal di Makkah al-Mukarramah. Bagi ibu bapak yang pernah melaksanakan haji atau umroh, itu kan sumur Zamzam kan dekat dengan Masjidil Haram. Di situ di pinggir kan ya. Dekat dengan Ka'bah, berarti disitulah daerahnya. Ya, daerahnya sebelah mana? Ya, yang tempat sa'i antara Safa dan Marwah kan di daerah situ. Karena sa'i Safa dan Marwah itu bagian dari ibadah yang dulunya Ibunda Ismail mencari air kan di situ. Makanya pasti di daerah situ. Di daerah situ. Maka air Zam-Zam itu ya menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita. Ini adalah air yang memang barokah. Bahkan Nabi kita juga menjelaskan di dalam riwayat Muslim nomor hadis 2473 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun." Hak teh kanu Zamzam ya. Innaha, sesungguhnya Zamzam itu mubarakatun, barokah, mubarak itu barokah. Jadi air Zamzam itu air yang barokah. Kenapa? Karena tidak pernah surut ya sejak dari zaman Abdul Muttalib. Tidak pernah surut dan tidak pernah tumpah. Kan aneh ya. Dibiarkan harusnya tumpah, diambil terus harusnya berkurang. Ini tidak, karena Nabi menjelaskan innaha mubarakatun, bahwasanya air Zam-Zam itu penuh dengan barokah. Barokah kan kalau dilihat dari kitab Al-Mufradat karya Imam Ar-Raghib kan, barokah itu kan satu kata yang di situ menjadi keyakinan kita bahwa barokah itu adalah tetapnya kebaikan. Subutul khairil ilahi fi syai'i, itu kan ya. Tetapnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Jadi terusnya tetap, itu namanya barokah. Ya. Innaha mubarakatun. Innaha ta'amu tu'min. Bahwasanya air Zam-Zam itu bukan hanya jadi minuman, tapi ta'amu tu'min, makanan. Kan anehnya, ari minum air, ya jelas minuman. Kalau makanan. Tapi yang ini justru Zam-Zam itu bisa dijadikan makanan gitu. Jadi bisa dijadikan makanan. Imam An-Nawawi menjelaskan dari hadis yang ini ya, ai annaha tushbi'u syaribaha. Tuh, Imam An-Nawawi di syarah Muslim. Karena yang terkenal syarah Muslim itu adalah syarah An-Nawawi, terkenal syarah Al-Bukhari adalah Fathul Bari Ibnu Hajar. Nah, di syarah Muslim dijelaskan begitu. Jadi Zam-Zam itu kenapa disebut makanan bagi orang yang mau makan? Annaha tushbi'u syaribaha, bisa mengenyangkan bagi yang meminumnya. Kama tushbi'uhu ta'amu, sebagaimana makan bisa mengenyangkan orang itu. Oh, kan uniknya luar biasa Zam-Zam teh. Ngan ka dieu bu jadi hargana mahal. Datang ka dieu hargana mahal. Di ditu mana gratisnya. Gratis, ngan ka dieu jadi mahal gitu. Sakompan berapa? Ratus ribu ya.
berapa ratus ribu, akhirnya kan sulit untuk kita mau minum tiap hari. Menrek minum tiap hari mah tosnya kan itu ya. Kali itu gratis di situ marek mandi ku Zam-Zam oke? Gratis, bebas gitu ya. Mahal nih dia mah. Tapi kalau di sana murah. Maka kalau nanti haji ke sana, umroh ke sana, kuliah ya atau kerja di Haramain di Makkah dan Al-Madinah itu minumlah banyak-banyak Zam-Zam, gratis ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu gratis. Diurang mayar atau diurang mahal deh ya, Zam-Zam. Jerigena kan lumayan mahal. Nah, kembali ke sini, jadi Imam Manawi menjelaskan kenapa hadis tadi Nabi menyebutkan bahwa Zam-Zam itu sebagai makanan. Oh, ternyata kata beliau bisa mengenyangkan bagi yang meminumnya. Itu Zam-Zam. Kemudian beliau menjelaskan qala al-musannifu rahimahullahu taala fa kanat suqya minallah. Zam-Zam ini adalah bagian daripada minuman dari Allah. Nanti ada ringkasan, kata beliau, ringkasan tentang kisah penggalian Zam-Zam ini riwayat Al-Baihaqi, kata beliau ya, di kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil tentang kenabian itu dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalil-dalil tentang kenabian, baik mukjizatnya atau irhasnya. Irhas, beda antara mukjizat dengan irhas. Irhas alif hamzah ra ha ain sod, hamzah sod, irhas. Beda antara mukjizat dengan irhas. Di dalam Dalailun Nubuwah itu dijelaskan. Beliau mengatakan dengan sanad yang sahih. Dan di Sirah Nabawiyah As-Sahihah juga sama ya. Menjelaskan ini adalah setelah ditelaah ini hadisnya sahih. Dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau menjelaskan dari Ali bin Abi Thalib ini la'alla kata Syekh Al-Umari, Akram Dia Al-Umari dalam kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah, satu kajian yang luar biasanya berdasarkan kesahihannya. Kata beliau wala'alla aliyan sami'ahu min abihi, siga nama Ali teh kisah ieu terdengar atau mendengar ti bapakna. Saha bapana Ali? Saha bapana Ali? Abu Thalib. Sebentar lagi kita akan bahas siapa sosok Abu Thalib ya, secara globalnya dulu. Kata beliau la'alla aliyan sami'ahu min abihi, siga nama Ali mendengar ti bapana, alladzi sami'ahu bidaurihi min Abdul Muttalib. Tuh kan? Di mana bapaknya yaitu Abu Thalib mungkin mendengarnya di rumahnya Abdul Muttalib. Jadi saling turun menurun gitu ya. Jadi Abu Thalib ya itu mendengar di Abdul Muttalib. Abu Thalib itu mendengar di Abu Thalib, dari Abdul Muttalib, dari bapaknya. Kemudian diturunkan ke anaknya, ke Ali. Nah, begitu ya. Termasuk nanti juga sama incuna Nabi Hasan dan Husain kadang-kadang menjelaskan bahwa Nabi bersabda begini, Nabi melakukan ini. Itu kan dari cucunya. Kemungkinan besar dari alinya, bapaknya kan Ali. Nah, begitu kisah-kisah ini. Kata beliau, Syekh Al-Umari mengatakan begitu. Dengan sanad yang hasan ya, dari Ali, dari riwayat Ibnu Ishaq, nah, itu jelas ya. Nah, lebih lengkapnya di sini bahwa Abdul Muttalib pernah berkata begini. Berarti di kitab Al-Baihaqi ya, di kitab Dalailun Nubuwah. Inni naimun, sesungguhnya aku pernah tidur, kata beliau. Berarti dari mimpi, fil hijri, di dalam peraduan, di dalam tempat tidurku. Id atani atin, nah, ketika tidur datanglah kepadaku seseorang yang datang. Maksudnya mimpi ya. Ketika tidur kemudian bermimpi, dalam mimpinya ada seseorang datang. Kemudian dia mengatakan, "Uhfur
Thaibata. Uhfur teh galilah thaibah. Ada yang mengatakan thaibah, ada yang mengatakan thaibah. Jadi mah thaibah. Galilah thaibah. Kemudian aku bertanya, wa ma thaibah? Apa itu thaibah? Kemudian kata Abdul Muttalib, summa zahaba anni, leos saya jalma teh, pergi meninggalkanku, tidak menjelaskan apa itu thaibah. Itu yang pertama, thaibah. Jadi gali thaibah ketika dalam mimpi, nanya ai thaibah mana? Leos gitu ya. Penasaran banyak. Kenapa disebut thaibah? Imam As-Suhaili dalam kitab Raud al-Unuf dia mengatakan li annaha lit-thayyibina wat-thayyibati min waladi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Kenapa disebut thaibah? Nah, karena thaibah ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang thayyib, baik laki-laki atau perempuan dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Mun diringkeskeun thaibah teh saha ieu? Naon ieu teh? Zam-zam. Tapi da teu rame disebutkeun heula nya. Teu rame disebutkeun heula mah. Terus thaibah heula api-api teu apal. Uhfur thaibah. Kemudian falamma kanal ghadu, besoknya lagi raja'tu ila madji'i, aku pun masuk ke tempat tidurku, fanimtu fihi, aku tidur, faja'ani, eta sumping deui. Kemudian dia mengatakan uhfur barrah. Tadi thaibah, sekarang barrah. Nu kaduanya aya 4 ya, sadayana aya 4. Jadi galilah barrah. Aku pun bertanya, wa ma barrah? Ari barrah teh naon? Nuju di mimpi kade, di mimpi teh. Kemudian summa dzahaba anni, pulang we, leos ieu jalma teh. Oh, penasaran luar biasa. Hari kedua tuh. Jadi yang pertama thaibah, ini lengkap. Makanya lu maknun lebih lengkap. Kalau yang lain itu pakai apa? Ringkasan. Kalau ingin lebih lengkap di lu maknun. Nah, kata dia apa itu barrah, tapi langsung dia keluar gitu, barrah. Kemudian kenapa disebut barrah? As-Suhaili sama dalam kitab Raudul Unuf adalah mengatakan disebut barrah, nama yang bagus ya, bagus barrah itu. Bararah kan ada, birrun, barrun, burrun kan ada istilah itu, muncul birrul walidain, barrah. Disebut itu karena li'annaha fadat lil abrar wa ghadat anil fujjar. Bagi orang-orang yang abror inilah air ini, tetapi bagi orang-orang fujar tidak bisa. Di fadat itu mengalir kan? Mengalir untuk orang-orang yang abror, maka disebut barrah. Tapi Abdul Muttalib belum tahu ari barrah teh naon gitu. Belum tahu ya. Karena orang tersebut langsung pergi. Falamma kana al-ghaddu raja'tu ila madji'i. Besoknya aku pun tidur, aku pun datang ke tempat tidur, fanimtu fihi, aku tidur, faja'ani, datang lagi orang tersebut dalam mimpi. Orang tersebut mengatakan ketiga kali. Yang pertama tadi apa? Thaibah, kedua barrah, ketiga madnunah. Uhfuril madnunah, pakai dhad, mad. Uhfuril madnunah, jalilah madnunah. Aku pun bertanya, wa mal madnunah? Ari madnunah teh naon? Summa dzahaba anni, kemudian dia pergi meninggalkan aku. Duh, penasarannya, thaibah dijelaskan teu, barrah dijelaskan tidak. Ini pun yang ketiga madnunah dari dhanna ya, pakai dod, bukan zo, bukan dhanna, madnunah. Kemudian besoknya tuh, falamma kana al-ghaddu raja'tu ila madji'i fanimtu fihi faja'ani, datang lagi besoknya. Hari keberapa? Keempat.
Kemudian kata orang tersebut, "Uhfur Zamzama." Baru ke sini. Galilah Zam. Berarti kan keempat. Hari keempat, hari pertama, kedua, ketiga masih gaib. Naon perintahnya sama, menggali. Tetapi dengan 3 nama yang berbeda, masih bingung. Tapi kalau yang keempat, Zamzam. Nah, di sini dijelaskan tempatnya juga. Tempatnya, jam-jam yang sekarang ya. Jam-jam yang sekarang. Singkat cerita, ya disitulah Abdul Muttalib menggali Zamzam atau menggali sumur Zamzam. Mungkin ada terlintas dalam diri kita, Zamzam itu berarti pernah tertutup, kan begitu ya? Zamzam itu pernah tertutup, memang betul. Wallahu a'lam ya. Telusuri terus di mana dari sejarahnya, tapi yang jelas sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail dengan suku dulu pernah kita bahas di Qasasul Anbiya, Jurhum. Suku Jurhum. Kada tong Jumhur, Jurhum. Suku Jurhum mereka di situ beranak pinak di situ, dan itu dalam kebarokahan. Nabi Ismail meninggal, generasi-generasi yang baik meninggal, qadarullah wallahu alam, katutup eta teh. Mungkin ratusan tahun, mungkin wallahu alam ribuan tahun tertutup. Sampai disebutkan di sini wahiya baina farsi wad dami. Jadi Zamzam itu ada di antara kotoran dan darah. Di antara kotoran-kotoran dan darah. Ayat Zamzam itu teh. Kenapa disebut ada darah di situ? Itu darah-darah sembelihan. Karena banyak orang-orang Arab jahiliyah itu kalau ada nazar, kalau ada ingin sesuatu suka menyembelih hewan. Sembelih hewan. Jelma oke bisa dipencit. Manusia juga bisa disembelih. Kenapa? Nanti ada sedikit lagi ya. Kenapa? Karena demi persembahan kepada patung yang terbesar. Patung apa? Hubal. Patung Hubal itu ya. Makanya tidak aneh ikhwatu iman, yang kisah yang ini justru menarik. Kita kaji, kita gali. Ternyata betul pernah tertutup. Bahkan dibahasakan dalam mimpinya di antara kotoran-kotoran, darah-darah. Maksud kotoran itu farth di sini. Ahli bahasa mengatakan dalam lisanul Arab, al-karsyu wa ma fiha kadut jeung eusina gitu. Aya kitu kadut, aya. Ya nu tadi teh penyembelihan itu mereka dibuang. Jadi jeroan-jeroan teh dibuang. Mun urang kurban di kumaha? Dibersihan urang. Bersihan itu dah lebar nya di Arab mah dipicen. Dibuang. Tak tong aneh lamun orang sering kolesterolnya, asam urat, darah tinggi, da jeroan-jeroan atuh dilek-lek gitu, dileg-leg gitu. Kalau di Arab tidak, dagingnya murni, dagingnya dikonsumsi oleh, dan sampai sekarang orang makan tim kadut pan aya. Oh, kabayang katanya wadahna teh. Wadahna. Menunjukkan ya gitulah orangnya, menunjukkan seperti itu. Sanes teu kengeng mangga teh gitu. Kan Kang Esim gede mah tos teu lebat usia kieu mah. Bismillah. Terus dipilih-pilih ya namanya. Baik, kita teruskan. Nah, teruskan ya. Falamma buyyina, harusnya ini di print ya. Nantilah kalau ada hadis kita printkan biar nanti membaca semuanya. Kalau ada terjemah kita terjemahkan. Maka ketika dijelaskan perkara Zamzam itu dan ditunjukkan di mana tempatnya, maka akhirnya Abdul Muttalib tahu dan beliau sungguh membenarkan kisah itu. Goda bi mi'walihi, kemudian dia bergegas menuju tempat tersebut bi mi'wal. Mi'wal teh mun orang pacul, cangkul, dengan membawa cangkul.
Tapi lain cangkul merenya. Cangkul mah kanu taneuh pan. Ya manaon nu kitu teh? Jang eta garpuh linggis tah gitu mewal namanya. Terus dibarengi oleh putranya. Ada yang tahu siapa putranya? Apalkan ya putranya. Putranya belum hadir. Hanya putra satu-satunya kan hiji-hijina. Murabi di dia nusok di dia tah. Al-Harits. Nah, apal itu ya. Al-Harits bin Abdul Muttalib putranya dengan hiji-hijina laki teh. Hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Abdul Muttalib belum lahir. Abdullah belum lahir. Al-Harits itu cikal ya. Tapi cikal nanti di istrinya kan banyak ya. Saya hitung ada 5 ya, nanti dijelaskan di halaman berikut. Kemudian di sini dibarengi oleh Al-Harits bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dengan Al-Harits. Dan itu kisahnya subhanallah, anak jeung bapaknya. Ibrahim dengan Ismailnya. Nabi Daud dengan Sulaimannya. Itu kan berbarengan. Tapi tidak semuanya ya. Tapi di sini jelasan bersama Al-Harits. Dan saat itu belum ada putra yang lainnya. Fahafaro ngagali we semangat. Tapi menggali tong dibayangkan sehingga orang menggali tanah itu, luwet layat kesang itu. Sendiri lagi. Makanya nanti sebentar lagi akan masuk ke nazar nanti ya. Nazar. Kan ini laki ngan hiji-hijina. Jadi dia yang membantunya, Al-Harits yang membantu. Falamma badali Abdul Muttalib toyya, ketika Abdul Muttalib mencangkul itu munculnya toy itu sesuatu yang menonjol, terus katingali gitu ayahnya, terus ayah iya gitu. Ya biasa mun ngagalikannya, oh ya mun mengagali sesuatu ngesek benang kan nu ditujuna tak aya ciri kan. Nah, itu seperti itu. Ketika mau ke sana sudah didapati tanda zam-zam itu, kabbara takbir, Allahu akbar. Allahu akbar saking gunauna bunga berbahagia kan. Ya tilu 4 hari mimpi itu. Ilham ya, diilhamkan. Jadi Allah mengilhamkan ke sosok Abdul Muttalib karena dia orang yang luar biasa dermawan dan disegani, ingat, disegani oleh kafir Quraisy. Kabbara takbir Allahu akbar, langsung farafat Quraisy. Quraisy apaleun gitu. Apaleun. Padahal saacana kalau di kisah yang lain sebelumnya diajak diajak kepada orang-orang Quraisy itu, orang Quraisy tidak mau. Nanaonan cenah. Komo eta dene ngimpi pan gitu nya. Biasa gitu nya. Can boga nanaonan biasa. Gitu nya. Tapi kalau sudah mulai muncul, wah, rame. Itulah manusia. Di dia lamun dagang sesuatu dianggap sepele. Tapi kalau dia terus tekun, lama-lama dia menjadi barokah. Kakaraunya biasa penonton mah gitu ya. Ya Quraisy itu menonton. Ketika bertakbir, orang Quraisy tahu bahwasanya Abdul Muttalib sudah mendapatkan kebutuhannya. Faqamu, akhirnya mereka pun berdiri ya. Saking berdiri. Penasaran gitu. Penasaran ningali nu eta. Ternyata memang keluar air. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail. Kakara ngaku ayeuna mah. Abdul Muttalib itu kan sumur moyang kita Ismail alaihi salam. Kakara ngakunya. Tadi mah diajak gawe embung. Kan ngagali itu tidak mudah, dan saya yakin terbayang tidak mudah ujug-ujug sehari, tidak. Mungkin ayeuna bisa. Ada kan filmnya ya? Ada film digambarkan, film itu ada burung-burung kan di atasnya. Dia terus ngagecruk di situ ada darah, ada bangkai dan sebagainya kan, tidak terbayang bahwa di situ adalah sumur Zamzam. Teu kabayang. Dan mungkin ratusan tahun, ya, ratusan tahun itu sudah tertutup.
Kemudian kata orang Quraisy tadi itu adalah sumur nenek moyang kita Ismail alaihissalam. Wa inna lana fi haqqan, kita pun punya hak. Oh, kakara minta hak. Fa asyrikna ma'aka fiha. Izinkan kami bergabung dengan engkau tentang sumur ini. Kenapa bab air itu sangat diperlukan? Karena kita tahu Makkah itu kan gersang. Ketika Abdul Muthalib mendapatkan air, ya seperti itu. Dipastikan tak ke Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, "Ma ana bifa'ilin moal, ima gawe kuring." Tuh kan. Kata Abdul Muthalib ente, bongan teu gawe barina. In hadzal amru qad khusistu bihi dunakum. Ini sudah saya khususkan, kalian kenapa tidak ikut? Kan pernah diajak dulu. Fa'utituhu min bainikum, dan aku pun diberi ini gitu. Angger da ieu geus katingali hade mangaburial cai tanya, tapi can ngaburial siga nu ayeuna gitu. Mulai terbuka. Fa ansib lana, bagi atau ka kami, wa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha. Moal ninggalkeun anjeun kecuali mun rek pas ya hayu tuh kakara gitu. Nah gitunya bahaya nanti kalau sudah ada apa? Ada kekayaan. Biasa gitu, Pak. Kehidupan kitanya dimanapun juga. Can aya duitan mah dianggap sepele. Tapi kalau sudah mulai aya duitan, aya sesuatu yang bisa terbayang kakaya rob gitu kan. Biasa gitu jalma-jalma mah keur makmur kerjaya di pangkat jabatannya rob siga sireum kana gula. Ya we geus asup ka penjara we jalma teh da korupsi atau geus maot ngajauhan deui. Itulah orang-orang para penjilat teh gitu nya. Para penjilat itu seperti itu. Kembali ke sini, maka akhirnya Abdul Muthalib karena orang yang dermawan tadi mah moal gitu. Maka beliau mengatakan faj'alu baini wa bainakum min syi'tum uhakimukum ilaih. Lamun rek kitu sok antara kuring jeung antara anjeun teangan penengah yang bisa memberikan keputusan untuk kita bersama. Kalau cek orang Quraisy kahinatun. Wah, kahin. Ayeuna naon kahin teh? Dukun. Kahinah mah dukunna awewe. Dukunnya perempuan, kahinatun. Kita datang kepada dukun perempuan dari Bani Sa'ad Huzaim. Karena dia itu terkenal dari Bani Sa'ad ya. Seorang dukun. Maka akhirnya disepakatilah oleh Abdul Muthalib. Akhirnya dukun ya dari Bani Sa'ad itu daerah Syam ya. Syam itu kan ke atas ya. Jauh perjalanan panjang. Ini lumayan nih ini kisahnya. Kemudian melakukan perjalanan dan di situ Abdul Muthalib membawa 20 orang dari Bani Abdul Manaf. Ingat Abdul Manaf kan? Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi dari Bani Abdul Manaf, Abdul Muthalib membawa 20 orang. Quraisy juga sama, membawa 20 orang dari kabilah mereka. Karena masing-masing beda-beda kabilah. Makanya tidak aneh di antara masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah dulu itu adalah mereka berbangga-bangga dengan suku dan bangsa mereka. Tidak aneh ya. Jika mun di urang mah suku Sunda, suku Jawa, suku Batak berbangga-bangga dengan suku sendiri. Nah, di situ juga sama ya. Nah, kemudian diteruskan di sini ketika di tengah jalan menuju Syam air habis. Abdul Muthalib dengan yang 20 orang itu betul-betul zomi'u. Zomi'u teh zoma'u kan itu. Zahaba zoma'u, haus pisan, ditahan-tahan. Zoma teh haus sekali. Kalau atos haus biasa. Makanya di dalam baca ketika kita buka iftar, buka saum, zahaba dhama'u, telah hilang haus yang ditahan-tahan. Ari atos mah itu adalah haus nu biasa, haus rigaina atos. Upami dhama'u mah haus yang ditahan.
Mereka itu hausnya sangat sampai-sampai aikonu bil halak. Sehingga rek maut saking ku panas terik, air sudah tidak ada. Maka mereka yang 20 yang dibawa oleh Abdul Muthalib meminta minum kepada orang-orang kabilah Quraisy. Ai kabilah Quraisy mah aya keneh perbekalanna. Fa abau alaihim, tadi bikeun tah cai teh. Padahal katinggal ketika itu mereka sangat hausnya luar biasa. Cek manehana da kuring ge sarua cenah. Komo ningali arajan gitu, sieun siga anjeun, sieun haus, teu dibere. Pedit tanya. Maka ketika Abdul Muthalib melihat apa yang dilakukan oleh kaum yang tadi dan akhirnya ada keresahan diri dan juga para sahabatnya, maka Abdul Muthalib meminta pendapat kepada kelompoknya. Madza tarawna? Apa pendapat kalian? Maka kata orang-orang yang kehausan tadi, ma ra'yuna illa tabaun li ra'yika. Kumaha salira we, abdi mah bade ngiring apapun pendapat yang akan engkau berikan. Maka akhirnya kalau begitu, inni ara an yahfira kulla rajulin minkum hufratahu li nafsiha. Kalau begitu, di pinggir-pinggir kalian galilah tanah itu. Untuk apa? Untuk nanti kalau kalian fakullama mata rajulun, ketika di antara kalian ada yang mau mati, dafa'ahu ashabuhu fi hufratihi. Engke cenah teu kudu ngagali. Ya, kudu ngagali katun bluskeun ka dinya gitu. Saking kunaon ieu teh? Hausna ka cida. Siga rek maot gitu ya. Maka gali masing-masing, maka mereka masing-masing menggali cicing, bahkan nu ngagebus ka handap kieu gitu. Saking ku aduh teu dibere ta ku kafir Quraisy nu 20 tadi kan 20 orang. Tuh satu sama lain ya sama. Fahafarul kuburo, mereka pun menggali kuburan-kuburan. Tsumma qa'adu, kemudian mereka duduk di kuburan, yantadirunal maut, menunggu kematian, atoshan karena haus. Nah, kemudian Abdul Muthalib terfikirkan. Langsung Abdul Muthalib berkata begini ketika mereka pasrah. Inilah pertolongan Allah itu biasanya ketika kita dalam keadaan terdesak gitu. Keadaan terdesak, nasrullah qarib. Biasanya begitu. Dalam perang gitu ya. Dalam kehidupan rumah tangga orang. Maka lamun orang dalam kehidupan rumah tangga dalam keadaan terdesak, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, yakin sebentar lagi Allah akan memberikan pertolongan. Jadi Bu lamun tanggal kolot teh ulah naon Bu? Tanggal tua teh ulah naon? Sing senang gitu. Kan tanggal tua segala kosongnya. Sing senang satu waktu Allah akan berikan gitu. Kenapa? Karena begitulah. Ketika dalam keadaan terdesak, tertekan, Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa. Nasrullah qarib. Nah, Abdul Muthalib langsung sumpah heula tuh. Wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil maut la nadribu fil ardi wa la nabghi li anfusina la ajzun fa asallahu ay yarzuqana ma'an bi ba'dil bala irtahilu. Tuh. Tapi ada kuno bahasa anjeunna ya, memberikan semangat ya. Intinya mah siga tadi. Jadi lamun orang cicing wae kieu moal bisa nanaon sok ayeuna bangkit. Kitu bahasa urang nanya. Faqama Abdullah ila rahilatihi. Akhirnya Abdul Muthalib pun bangkit dengan kekuatan apa adanya. Singkat cerita, naiklah kendaraan berarti unta ya. Farokiba maka naik kendaraan. Yang lain sakit tapi dah aya nu kuat, aya nu henteu, terus memang pasrah. Nah, inilah disebut apa ya, pertolongan Allah. Falamma in ba'atsat bihi, ketika naik unta tersebut, in fajarat min tahti khuffiha ainu ma'in azbin. Jelasnya ketika dia naik, terpancar dari bawah mata kaki unta itu mata air yang tawar, ujung-ujung keluar.
Fakabbara Abdullah, Allahu Akbar. Oh, Abdul Muttalib bertakbir lagi. Wa kabbara ashabuhu, yang lain bertakbir kembali. Kan hajar gitunya, sudah geus teu walakaya gitu. Ternyata di bawah kaki Ismail bayi. Itu teh pertolongan Allah. Tak naon-naon hadapi dengan husnuzon ya, persangkaan baik. Nu tahfidz sama ujiana di awal-awal kuat, tapi ke di tengah-tengah geus 10 juz, 20 juz, karena ngelai kadang-kadang. Geus 20 juz geus naon? Geus loba ieu 20 juz bisa kapake ngajar di mana-mana sok geura. Ujiannya begitu. Bapak juga sama, ibu juga sama. Kita semua akan teruji seperti itu. Dalam kehidupan apapun juga teruji. Tapi ketika dalam keterpurukan, dalam sesuatu yang betul-betul mendesak, itu biasa muncul pertolongan Allah. Kalau kita bersabar. Lamun teu mah biasanya putus asa. Biasanya ya. Fasyaribu jami'an, mereka minum semuanya, mereka menyiapkan perbekalan, mau kempis mah disiapkan air untuk dibawa ke kempis itu. Kemudian dermawannya Abdul Muttalib mengajak kabilah-kabilah Quraisy. Itu di perjalanan reka dukun teh itu. Di perjalanan dari Makkah ke Syam, di perjalanan kasusnya seperti ini. Diajak. Artinya orang Quraisy juga melihat dengan mata kepala sendiri ada karomah, ada kemuliaan dari Abdul Muttalib. Maka kata Abdul Muttalib, halummu ilal ma, sok ka dieu cenah. Qad saqanallahu, kita sudah diberikan air oleh Allah. Itu eranya orang Quraisy ya minum mekelah gitu. Padahal tadi mah teu dibere tadi mah. Subhanallah. Ini kejadian betul real. Kejadian real yang ini. Dan akhirnya mereka orang-orang Quraisy mengetahui bagaimana fadilah sosok Abdul Muttalib. Akhirnya mereka mengatakan kepada Abdul Muttalib, qad wallahi qudiyalaka alaina ya Abdul Muttalib. Wallahi la nukhasimuka fi Zamzam abadan. Tunggu nama ketika melihat kejadian yang aneh itu ya. Demi Allah, wahai Abdul Muttalib, kami tidak akan lagi menentangmu tentang bab Zamzam seperti ini selamanya. Innalladzi saqana hadzal ma bi hadhil falati lahuwal ladzi saqaka Zamzam. Yang memberikan air di saat sekarang itu adalah yang memberikan engkau Zamzam yang itu. Farji' ila siqayatika rasyidan. Kembalilah engkau ke Makkah untuk menjadi pemimpin Sikoyah. Sikoyah itu tadi yang memberikan air kan pada hayang. Jadi yang mengaturnya subhanallah Abdul Muttalib, dan adil Abdul Muttalib. Adil luar biasa. Sosok yang luar biasa. Faraja'a wa raja'u mahu wa lam yasilu ilal kahinah. Maka mereka pulang, semuanya pulang, terjadi kadukun. Terjadi kadukun. Da baheula mah dukunna lepusnya. Ayeuna mah teu lepus ayeuna. Lepus betul-betul lepus. Naon lepus teh? Dahsyat lah, dukunnya dahsyat dulu itu. Ayeuna mah teu lepus. Wa hina idzin, di saat itu nazara Abdul Muttalib bernazar di saat itu. Ini di kisah yang tadi. Ada yang mengatakan kisah yang lain adalah ketika menggali Zamzam. Jadi beda sakit. Tetapi kata para ulama itu memang perbedaan pendapat di situ. Kemudian nanti ada hadis-hadis yang salah yang salah tapi terlalu panjang. Intinya begini, ada asar-asar yang itu tentang penggalian Zamzam. Ada kisah begini ketika menggali Zamzam, Abdul Muttalib itu ujug-ujug aya patung rusak dari emas. Tapi ini bukan riwayat yang sahih ya. Bisi kayak kan pas ya tadi Quraisy teh pedah naon memperebutkan patung rusak emas. Jadi Al-Ghazali Dzahabi wasuyuf, dan pedang-pedang kaum Jurhum, pedang baju besi,
kemudian patung emas, patung rusa yang terbuat dari emas. Nah, mereka memperebutkan itu pada ujung-ujung ya harta karun mun bahasa orang. Itu kisah yang batil ya. Kisah yang batil sekali itu. Kisah yang batil. Karena apa? Abdul Muthalib itu tetap menggali tidak ada apa-apa. Bahkan tadi itu dicibir oleh orang-orang Arab saat itu. Nah, makanya bernazar. Teraskan itu. Teraskan nya pameng. Berarti ashabul filman kela. Bernazar, la in atahullahu asyrata abnain, kalau Allah berikan kepada saya 10 anak laki-laki, la yanharanna ahadahum indal Ka'bah, rek dipencit tah saurang di sisi Ka'bah. Caur saya teh Abdul Muthalib kalau diberi putra, bukan putri ya, diberi putra 10. Pak Ison 10 kebayangnya. Tapi tong dibayangkan 10 dari satu istri entah. 10. Nah, panjangan gejil geula ya mun anu nyana kitab gejilikeun geula ke halaman 62. Nazarnya Abdul Muthalib untuk menyembelih salah seorang dari 10 putranya. Singkat cerita dapat 10 wa yurzaqu asyrata abna'in ghairan banat. Mereka diberi Allah memberikan 10 putra kepada Abdul Muthalib tanpa putri. Putrina aya sabaraha? Abdul Muthalib putrana pasti 10-nya. Dengan nu tadi tah si bungsu si cikal teh saha? Al Harits. Al Harits berarti 8. Jadi 10 sadayana. Ketika ditakdirkan 10 karena nazar ya wayahna we gitu. Sedangkan perempuan anak perempuannya kan ada 6. Ada 6. Tangke tos kieu mah kokohna ka Nabi Muhammad kayak ka Abdullah heula nya, ka Abdullah ka Nabi Muhammad, kelahiran Nabi. Karena kelahiran Nabi itu berhubungan dengan yang ini kan? Berhubungan dengan Abdullah nangkena. Abdullah heula punten. Hari kelahiran Nabi Muhammad berbarengan dengan Ashabul Fil. Singkat cerita dilewat. Intinya mereka mendapatkan 10 Abdul Muthalib mendapat 10 laki-laki sadayana. Nu kahiji Al Harits dari ibunya Sofia binti Jundub. Kedua saya gabungkan satu ibu ya. Kedua Zubair, ketiga Abu Thalib dah. Keempat Abdullah. Zubair, Abu Thalib dan Abdullah. Ini mereka bertiga dari satu ibu, yaitu Fatimah binti Amr bin Aid al-Makhzumi. Bangsa Makhzumi, suku Makhzum. Anu ke brek dipencit Abdullah teh tah ieu ka dia. Ulah gitu kan di antaranya. Karena dari Makhzum. Fatimah di dieu ibuna. Ari tadi mah Al Harits dari Sofia binti Jundub, kan benten ibu. Nah, yang 3 orang ini satu ibu. Satu Zubair, kedua Abu Thalib, ketiga Abdullah. Maka tong aneh Abu Thalib ini yang nanti akan mengurus Nabi Muhammad sepeninggal Abdul Muthalib. Kenapa? Saindung. Jadi 3 saudara ini, pertama siapa? Zubair, kedua Abu Thalib, ketiga Abdullah. Abdullah kan bapana Nabi. Maka teu aneh itu Abu Thalib ya kudu ngurus karena satu ibu antara Abu Thalib dengan Abdullah bapaknya Nabi, termasuk Az-Zubair. Ari jeung Abu Lahab, kan uaknya. Ternyata beda ibu. Jadi nu saibu mah ngantiluan. Maksud saibu Nabi, bapak nabinya Abdullah, Abu Thalib dan Zubair. Tah, anu Abu Lahab mah yang celing Abu Lahab mah ya, yaitu dari ibunya adalah Aminah binti Hajar. Aminah binti Hajar jadi ibuna nu ya beda, yang lain mah beda ibu. Saya hitung di sini ada 5 ibu.
Al-Haris satu ibunya, kemudian Zubair, Abu Thalib dan Abdullah satu ibunya, Abu Lahab satu ibunya, terus tilu kan ya. Terus tilu. Makanya Abu Lahab atau nama aslinya Abdul Uzza bedagongnya kekeh pedah ka ieu tah ka dieu ka Nabi Muhammad, beda indung. Tapi kalau Abu Thalib satu ibu ya, karena Fatimah binti Amr Al-Makhzumi. Kemudian berikutnya Al-Muqawwam. Al-Muqawwam Hajal Hamzah. Tah nu terkenal nu katilnya Hamzah. Al-Muqawwam ada sajal atuh. Al-Muqawwam Jahal Hamzah. 3 putra ini seibu, yaitu Halah binti Wuhaib. Tiluan dah. Berarti Hamzah itu beda ibunya. Beda ibu. Bapak nama tetap Abdul Muttalib. Itu kan istri keempat. Yang kelimanya Diror. Diror itu adik kakak dengan Abbas. Berarti ini yang kelima kan ya. Jadi 5 istri. Diror dan Abbas. Diror dan Abbas itu saudara sekandung dari ibunya Natlah. Kayak orang ketik ini, orang tulis. Kadang-kadang kedah paham lah. Kayak kenapa posisi Abdul Muttalib, apa posisi Abu Lahab, posisi Abbas, Hamzah kan gitu. Abbas itu kan paman Nabi. Singkat cerita, inilah yang ingin dijadikan seorang di antara 10 itu sebagai tumbal mun bahasa orang. Karena dari nazar. Jadi akhirnya Abdul Muttalib mengumpulkan 10 putranya itu, kemudian agar seorang di antara mereka mengambil panah, anak panah, kemudian menulis nama masing-masing, kemudian diberikan kepada Abdul Muttalib sebagai bapaknya, dan mereka akhirnya datang ke Hubal. Hubal itu sonamun fi jawfil Ka'bah, patung yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian ada orang yang suka mengundi di situ kan sok sering judi. Akhirnya yang 10 anak panah itu diberikan kepada ahlinya, tukang judi nueta. Kemudian akhirnya diambil. Yang pertama siapa? Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Dicabut ngaranna Abdullah. Abdullah ahabba waladi Abdul Muttalib ilai. Tapi Abdullah teh anak nu paling dipikannya aku. Abdullah itu anak yang paling dipikannya aku Abdul Muttalib. Rek dipencit gitu. Kumaha gitu. Tapi akhirnya rek dipencit. Tetapi ada tetap kan itu. Singkat cerita ada yang diantara paman-paman dari Bani Makhzum tuh kan, bukan Bani Makhzum kan saibu itu teh Bani Makhzum itu nya, akhirnya minta solusi kumaha carana, dan singkat cerita mereka memberikan solusi agar datang kepada Arrafan bil Hijaz, datang kepada dukun deui di Hijaz. Kemudian datanglah Abdul Muttalib ke dukun itu. Ternyata dukun itu mengatakan, kam ad-diyat fikum, berapa diatnya, apa yang menjadi tebusan bagi kalian. Kata Abdul Muttalib atau kata mereka 10 unta. Jadi singkat saja, dicabut Abdullah 10 unta, cabut deh Abdullah 10 unta, terus dogekeun ka 10 kali. 10 kali 10 100, illa ala Abdillah ila an balagatil ibilu mi'atan. 100 unta dipencit akhirnya. Itulah singkat namanya. Nah, habat aya angka 100 karena dicabut teh Abdullah deui, cabut Abdullah deui, kan aneh. Siga Nabi Yunus sih banyak. Beunang Nabi Yunus ngajuburkeun sorangan di tengah laut. No iya mah Abdullah. Nama Abdullah 10 kali. Maka orang Quraisy mengatakan laqad radiya rabbuka ya Abdullah. Cenah pangeran geus ridho ka anjeun ya Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib mengatakan la
Tidak hatta adriba 'alaiha bil kidahi thalathan. Moal cenah rek dicoba 3 kali deui ya. Fa fa'ala laku dilakukan fi kulli marrah rujul kidah alal ibil. Ibil deui, ibil teh onta. Onta deui tos 10 kali kan? Geus sosok aya nama eta. Tapi Abdul Muthalib tidak, rek dicoba deui sampai 3 kali nama onta keluar, nama onta keluar, nama onta keluar. Akhirnya singkat cerita nuhirat disembelihlah 100 unta tersebut. Pak Bu, mun onta ini hargana sabaraha? Sabaraha siga nu teu apal harga onta? Onta sareng sapi lah sok. Sapi sabaraha ayeuna? Dan tapi kita harganya. Sapi sabaraha? Sok kali 100. Itu harga sapinya. Hitungan sabaraha aja? Kali 100. Lamun 20 juta sapi ya, kali 100 sabaraha? 2000 juta kan itu. Ai 2000 juta berarti 2M. Eta teh sapi ieu teh, ieu mah onta. Leuwih teh dinya. Hebatna ieu teh nazar. Tadi bade neraskeun bab nazar tadi ya. Yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazar. Dan itu nazar itu mesti harus dilakukan. Ngan intinya mah dina kejadian ini jelas bagi kita yang bagaimana keadaan sosok Abdul Muthalib ketika dia menggali menggali sumur Zam-Zam. Terus singkat cerita, ya itulah semangatnya Abdul Muthalib ingin seperti itu. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu dulu yang dapat kita bahas. Baca-baca saja di Sirah Nabawiyah, di buku-buku yang lain supaya lebih komprehensif ya, lebih lengkap lagi. Yang kita baca itu mayoritas di kitab Lu'lu' Maknun. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke Ashabul Fil ya. Kita akan masuk ke pasukan gajah Abrahah, karena itu berada di kisah Abdul Muthalib. Semoga dengan kita terus menggali sirah nabawiyah lebih dekat, lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jaminan dari Rasul, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo batal